Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh rahimakumullah, masih tentang 4 macam tingkatan manusia menurut surah At-Taubah ayat 100 sampai 102. Nah, 4 macam tingkatan manusia pada zaman Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena Allah menyatakan tentang kelompok orang-orang beriman yang memiliki derajat yang paling tinggi keimanannya. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan. Karena mereka inilah yang mendapatkan hidayah dan menerima kebenaran Islam pada masa awal permulaan kemunculan Islam itu, sehingga disebut dengan atau dijuluki as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada kelompok orang dewasa seperti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kemudian ada kelompok perempuan Khadijah bin Khuwailid. Ada kelompok anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Inilah kelompok yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, penduduk Mekah yang ketika bersama Rasulullah SAW kemudian berhijrah ke Madinah dengan rela meninggalkan kebun mereka, ternak mereka, harta, rumah, tempat tinggal mereka tinggalkan. Demi apa? Demi untuk bersama-sama Rasulullah SAW. Jadi pengorbanannya yang luar biasa. Kemudian orang-orang penduduk Madinah juga tidak kalah semangatnya menerima orang-orang Mekah yang berhijrah. Kemudian orang-orang Madinah ini mau dengan rela hati untuk menampung mereka, untuk menyediakan tempat tinggal, dan rela juga menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup orang-orang Mekah. Jadi keikhlasan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Madinah, sehingga disebut dengan kaum Ansar. Ansar itu adalah artinya penolong, orang-orang yang betul-betul menolong saudaranya yang dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan yang luar biasa. Karena selama mereka tinggal di Mekah dengan berbagai macam tantangan yang luar biasa, kemudian mereka pindah, rela meninggalkan berbagai macam apa yang mereka miliki. Nah, inilah perjuangan atau pengorbanan yang luar biasa bagi kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian siapa lagi pada waktu itu adalah walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang atau kaum muslimin yang betul-betul mengikut para mereka ini, mengikuti dengan tulus. Apa yang diikuti? Yang diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam dengan ketundukan dan kepatuhan, ketaatannya terhadap ajaran Islam. Yang disebut dengan at-taba'u. Taba'u itu artinya betul-betul mengikuti. Tidak ada menapik sedikit pun. Jadi sami'na wa ata'na. Jadi kondisi keimanan mereka itu luar biasa. Nah, jadi pengikut-pengikut orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan dan keteguhan dalam melaksanakan ajaran agama Allah, mengikuti Rasulullah, membela agama Allah, membela Rasulullah. Mereka itu karena hati, ini urusan hati ya, karena kekuatan, keteguhan iman mereka,
Jadi disematkan dengan istilah radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Kenapa Allah ridha terhadap mereka? Karena mereka waradu'an. Mereka rela, ridha kepada Allah. Karena begitu seorang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah menjelaskan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul, mereka taat. Mereka mengikuti. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasul, mereka tinggalkan. Jadi yang dikerjakan itu apa yang diperintahkan Rasul saja. Begitu juga yang ditinggalkan apa yang memang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama masalah akidah. Kemudian berikutnya adalah masalah-masalah ibadah. Jadi masalah-masalah ibadah apa saja yang diperintahkan oleh Rasul. Kalau masalah akidah, seperti apa hal-hal yang bisa merusak akidah, itu yang kita perhatikan di dalam hadis-hadis beliau. Nah, adakah orang pengikut Nabi atau pengikut para sabiqunal awalun sesudahnya? Apakah bisa dikatakan sabiqunal awalun? Tidak bisa. Karena sabiqul awalun itu ada pada zaman Rasulullah saja. Setelah itu tidak ada. Hanya pengikut beliau. Artinya tingkat derajat, tingkat keimanannya, levelnya anggaplah level yang kedua. Seperti kita sekarang ini termasuk juga sebenarnya walladzina taba'uhum bi ihsan. Kita pengikut juga, tetapi sudah berada di level yang kedua. Tidak masuk ke level sabiqunal awwalun. Tapi berhak juga menempati surga Allah. Karena di sini disebutkan wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Jadi sama-sama memperoleh kemenangan yang luar biasa. Keberuntungan yang luar biasa. Karena Allah muliakan mereka itu nanti di akhirat dengan surganya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Kenapa disebut dengan kemenangan? Karena hidup ini adalah perjuangan. Kita berjuang melawan hawa nafsu yang akan merusak kehidupan kita. Kita berjuang untuk melawan bisikan-bisikan setan yang akan berusaha merusak akidah kita juga. Melalui berbagai macam ajaran, paham, dan lain sebagainya. Jadi termasuk perkembangan teknologi itu juga merupakan ujian bagi kita ya. Bisa nggak kita memanfaatkannya? Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, artinya justru dengan teknologi akan kita menjadi larut dalam dunia kemunafikan. Nah, ayat yang berikutnya ini disebut dengan orang-orang munafik. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Nah, ini kelompok yang mana ini? Ini kelompok yang ketiga kan? Kelompok yang ketiga, manusia ini manusia yang suka menyebar hoax, manusia yang selalu mencari permusuhan di dalam kehidupan ini, hanya mementingkan diri, meninggikan kelompoknya dan sebagainya, membuat fitnah, onar dan sebagainya. Jadi mereka tergolong kepada orang yang selalu suka juga berbuat kerusakan. Nah, ini kelompoknya. Jadi kelompok yang pertama, manusia itu tadi adalah kelompok yang betul-betul memiliki keteguhan iman yang disebut dengan sabiqun awalun. Kemudian kelompok yang kedua adalah mereka yang mengikuti sabiqun awalun itu, mengikuti Rasul SAW, dan tidak stop sampai zaman Rasul. Kita juga walladzina taba'uhum bi ihsan. Walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah SAW. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang munafik tadi. Nanti di dalamnya juga kelompok termasuk orang-orang yang musyrik,
orang-orang kafir. Nah, kelompok yang keempat adalah orang-orang yang mencampur adukkan antara kebaikan dengan kebenaran. Mereka itu adalah disebut dengan wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a. Jadi mereka ini mengetahui sebenarnya, paham kalau mereka itu bergelimang dengan dosa. Lalu khalatu artinya mencampur adukan amalan sholihan wa akhara sayyi'a. Jadi amal soleh mereka kerjakan, kejahatan, keburukan mereka juga kerjakan. Tetapi kelompok ini banyak juga yang memang termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada harapan asallahu ayyatuba alaihim, karena sebagian itu dapat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.